ininya, If ya, itu bikin cooldownnya jadi jauh lebih cepat. Dari yang 50-an jadi 30-an kayak gitu. Ya trik dikit sih, cuma nggak tahu bakal bisa kepake atau nggak di MPL. Ingat, semua yang berbeda 1 detik itu mahal di MPL. Sangat mahal bro. Betul. Beda sama di ranked. Iya. Cuma ya masalahnya adalah lebih pilih ejector untuk musuh atau untuk ngeris. Gak bakal dia lepas YP-nya. Itu dia, mereka gak bakal lepas YP-nya. Karena YP-nya Deden itu lebih mahal dari apapun. Kenapa dia ban karena YP? Karena di sisi seberang udah ada Hayabusa. Kalau Hayabusanya gak di-ban, ini kemungkinan besar langsung ke arah Hayabusa di pick keduanya. Ini aku bilang Bung Koret, ketika pick kedua itu berbeda dengan pick ketiga. Kenapa Selena itu menjadi band langganan juga ya untuk Karena lawan Onyx. Betul, ada Kiboy dan Drian. Kiboy sama Drian. Dan itu flex pick bukan hanya untuk Kiboy dan Drian, tapi gameplaynya Kiboy Ngeri. dengan adanya roamer Selena. Jadi benar-benar Selenanya untuk roamer untuk ganggu dan membantu side lanernya. Oke. Sedangkan Sans ya seperti kata Bung Koret, affirming motion. Iya, farmingnya udah kayaknya. Iya, benar. Jadi side side lane-nya yang bakal diganggu habis-habisan. Dan untuk kali ini, Onyx Esports, mereka terbuka sekali untuk Pakito, Matilda, Jawe, dan bahkan apakah Esmeralda-nya. Ini menurutku ya, Aldous bisa diamankan oleh RRQ Hoshi di first and second pick mereka. Tinggal tergantung kebutuhan juga. Karena untuk first picknya Pakito 95% kalau nggak di-ban akan menjadi milik bagi Onyx Esports sendiri. Pakito atau Karina first pick-nya? Pakito. Tetap Pakito kalau buat aku. Aldous oke. Bahkan dia loh. Dia yang nge-ban sendiri. Karena dia kira mungkin Onyx Esports akan mahal banget bayar untuk seorang Aldous di first pick. First pick langsung ya. Oke, jadi ada Karina, ada siapa tadi Pakito ya. Pakito yang Parsha. memang Pakito sih tetap sih, Parsha bisa di cancel. Pasti takut lah lihat ada petinju keluar dari semak-semak itu gede. Nih. Pakito Sans atau Karina. Aku di Onyx. Pakito sih kalau Pakito kalau Aku kira-kira Karina kayaknya. Kalau Karina. misalnya opsinya 2 itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya bukan 2 opsi itu ya Parsha Parsha juga. lebih mahal. Karena udah nggak ada lagi di sini word manipulation. Oke. Jadi untuk defense Hydra Mechanism jadi lumayan mahal. Tapi ternyata Pakito jadi pilihan. Sedangkan Parsha kebuka, Matilda kebuka, kemudian tadi Johet masih ada. iya walaupun kayaknya gak tahu ya aku untuk lihat RRQ kayaknya nggak ini banget sih untuk misalnya ada Parsha Jauhead. Jauhead, ya Iya. kan? Mereka dari arah Kyoshi nggak usah terburu-buru ambil Karina. Di sisi seberang ada Nathan. Atau Isunshin lagi kah? Tapi sebentar. SS. Oh, Popeyus terlebih dahulu Matilda. Wow. Matilda Povius. Karena ngelihat Esmeralda-nya di ban. Main Benedetta dia. Mau Bene juga bisa. Main Bene ini. Kanan main Bene. Iya. Kanan main Bene. Kalau nggak di band ya. Oh, dia first pick Popeyus biasanya ya. Dia Kalau main dia Bene. ambil di pick ketiga ya benar nih. Karena kita tahu Povius juga natural counternya untuk Bene dia. Ya, dan juga bisa dapetin mungkin ya kayak memberikan damage-nya ke arah si Pakitonya dengan cukup cepat, apalagi bisa nge-reduce cooldown dari Demonic Force dengan cukup cepat. Satu kali skill dash yang kelihatan di depan muka dari Povius sendiri. Rafaela. Yi Sunshin kembali keluar, jadi cukup flex bagi Onyx Esports. Dan mereka akan mencoba untuk mengajak main rally sekarang. Dimana di sini ada Battle of Sustain, kalau kita lihat sudah ada keluar satu roamer healer yang pastinya akan dimainkan untuk Kiboy sendiri. Gara-gara Rafaela. Ini jadi mikir untuk mengambil Benedetta. Susah, nggak bisa kabur nanti. Bukan hanya nggak bisa kabur, tapi damage deal yang dimasukin ke dalam itu nggak bisa semuanya tuh dikalkulasikan jadi total instan. damage kan. Yes. Jadi langsung agak sedikit memikir ketika Diputar kembali. Iya, pick ketiga ya harusnya Benedetta kemungkinan. Ini the battle of coach udah gue bilang kan. Ini yang bisa kita bilang, apa sih bang butuhnya coach, apa butuhnya analis bro? Ini Nah, bro, ini yang dibutuhkan, bro. Biar player kepalanya nggak terlalu panas dulu sebelum main. Lo gak usah bikin draft, lo fokus aja main game. Udah lo fokus aja main di Land of Dawn, udah. Bumbu diracik, lah lu goreng lah tuh yang benar. Untuk data apa semua serahkan pada kami coach dan analis gitu. Yes, karena kalau semuanya di tangan player juga Meledak panas. palanya, walai. Kalau mekaniknya susah, makro, mikro. Ini harus team cari data is tim banning. musuh, terus cari band-bandan atau pick-pickan untuk tim diri sendiri gitu kan. Jangan lupa, data itu sangat penting untuk kali ini. Iya. Dan bahkan RRQ Hoshi kali ini kita bisa bilang dengan gameplay data 2 game yang diamankan Onyx Esports, mereka akan mendapatkan game pertamanya tadi ya. Data yang sudah dimiliki dan bahkan kalau kita bisa lihat scene dengan KDA yang bisa
dari KDA, bukan hanya KDA. Chow? KDA dan juga GPM lebih unggul. Oke. 219. Cewek sih. Tinggi loh itu. 60. Ya. Tinggi loh untuk gold laner. Oke. Your Oh, team Lancelot is dulu. banning. Masih respect terhadap assassin yang bisa dimainkan untuk Albert sekarang. Dan RRQ mereka nge-ban karena Chang. Berarti mereka nggak ingin mid tarotnya bisa ditahan dengan waktu dalam kurun waktu yang cukup lama atau bisa berhadapan head to head bersama dengan Parsha untuk nge-clear dari segi wave minionnya. Dan sekarang sudah hilang di sana. Sekarang ini hero masih cukup tipis, tapi ada Lilia juga, dua hero yang bisa cepat nge-clear wave minion. Oke. High ground defense berkurang. Gua Coding Esport. lagi mikir mereka akan bermain dengan close combat, hero melee untuk seorang jungler kemungkinan besar. Balmond. Balmon. Siapa RRQ? Ya bisa saja Balmond untuk bermain dari R7. Chow sih menurutku. Chow bisa, tapi enggak sih kayaknya kali ini kayak Poveusnya di tangan R7 enggak sih? Iya, Iya. itu juga R7. R7. XP lane. Ya. XP lane. Ini midnya udah ada roamer sama mid lane udah aman nih. Alice. Bisa Alice. god lane sama Sin. jungler kan. Alice. Alice bisa Alice. Entah kenapa ya, gue pengen melihat Your kayaknya team Cloud. is picking. Benedetta gak sih? Tetap ya, Serem gak sih lu lompat iya, ke depan tetep serem gak sih? disabet sama Lee Sun Shin? Iya, I mean tapi Tetap nggak tahu bisa, ya. tetap bisa, tapi tetap bisa. Kalau gue ngeliat Untuk bandnya masih tetap bisa. gue liat Albert. Bene Alice. When the body suffers, Bentar. Your team See? is dulu. picking. Ya kan? Udah. Kayak gue ngeliat ke RRQ, apalagi di tangan Albert. Ya Benedetta masih tetap bisa masuk deh. Even kita tahu lawannya si Rafaela. Ya, karena bedanya dia harusnya di pick ketiga, tapi dia karena lihat ada pick ini dia tahan dulu. Dia fokuskan Iya. ke arah high ground. Karena udah lihat dari Esme Poveus di Oh kanan, ya jelas lah kalau itu. Iya kan? Nggak mungkin kayak ketika Parsenya udah free untuk timnya, gak diambil. nggak diambil. Iya. Betul. Jadi ditahan dulu dan sisi kiri kita lihat di mana udah ada Hylos. Hylos yang bahkan diamankan kembali. Wow, Alice Anjay. buat yang menarik. tebel-tebel Menarik. dikit langsung melompat ke backline. Hylos Rafa. Alice Menarik. Rafa ini combo lama banget loh Alice Rafa. Zaman Opung wah masih 17 tahun ini. Waktu masih muda ya. Berapa 70 tahun yang lalu ya kamu? Waduh, tidak setua itu. Your team Wow. is picking. Wow. 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 Cecil Oke. Goldland. Cecil. Cecil Goldland. Cecil Goldland Rainbow. Woi. Iya. 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 Jadi ingat Rainbow ya. Goldland bangsa ini. menemukan. Atau Hylosnya jangan-jangan dipakai sama Boots. Aku sih Enggak sih. Enggak sih. Atau cewek. Dan itu dia clean kembali muncul. Satu hero yang Oh. kemarin menghancurkan juga untuk Onyx Esports. bener kata Opung. Nah, Apa? Bootsnya di samping. yes, Pakai let's go. Hylos. Let's go nih ya. Ini buat teman-teman semua yang mungkin penasaran kenapa sih bisa tuker-tuker gini ya. Karena dulu sempat ada yang bilang ini bagus banget di arah dari offlane. Hylos. Jadi roamernya ke Rafaela si tetap. Rafaela kan. Cecilinnya mid Wah. laner. Outdraft bisa kita lihat. Dan bahkan dari seorang Maipan masih menjadi kuncen ya. Kita lihat di sini ya. Iya. Gatel banget. Lihat Bang Sin jongkok. Land of Dawn sedang tidak baik-baik saja. Dari awal dia di playoff juga begitu bro. Makanya dia nyeker keluar dari panggung. Bawa-bawa ini ya, bawa Kan sepatunya ya. kelihatan. Biasanya masih duduk. Iya. Pas kamera berubah langsung jongkok gitu loh. Oke lah kalau begitu kita juga akan langsung menyaksikan bersama-sama. Inilah dia game yang keempat pastinya. 2-1 skor sementara Royal Derby masih bersama dengan Warnet Emas. Oke, Wawa Cornet Ranger emas. Ini bisa kita bilang Boots Hylos ya dengan meminimalisir pergerakan Des dan bahkan R7 untuk men-trigger ultimate-nya. Ini agak sedikit possible kalau bukan karena flicker atau flame shoot-nya. Iya. Kita lihat bagaimana untuk cewek sini kembali ya. Cewek di sini selalu mendapatkan tantangan. 3 game berturut-turut lane dia nggak pernah sepi, selalu di cover oleh 2. Sedangkan teman-teman yang lain lebih memilih untuk mengcover sebenarnya main 3 dulu. Yang penting bagaimana caranya agar Sans bisa dapetin posisi, dapetin item biar cepat, agar bisa melakukan team fight cepat juga. Oke, defisit yang diamankan oleh seorang Finn benar-benar membuat cewek terlalu birahi ke arah depan. Keyboy akhirnya datang untuk membantu. Tidak akan seorang diri kembali cewek di arah top lane. Yes. Dengan menggunakan Pakitonya dan bahkan dari seorang Sin yang selalu ditempel oleh seorang Calvin ya. Menuju ke arah atas atau tidak pertanyaannya dari Parsia. Masih sama-sama menunggu karena Albert
sudah mendapatkan satu Kramer yang harusnya membuat dirinya menjadi level keempat dan rotate lagi ke arah bawah. Oke, ini rotasi yang cukup menarik. Pengen dapetin Scarlet Lizard, mungkin tidak mau dapetin gold buff-nya, justru malah di kontes di sini. Albert, Alecto Final Blow-nya belum dikeluarkan. Mana Alecto Final Blow-nya? Tidak perlu tampaknya, karena hanya menggunakan satu basic attack saja. R7 pun juga mencoba untuk nge-secure tadi dengan satu flame shot-nya, tapi Albert yang berhasil dapetin point kill-nya. Oh, tertangkap bisa kita bilang Buttes yang menggunakan seorang high loss. Kali ini sapinya di arah bottom lane sudah ditumbangin begitu saja, Om. Iya, dan dari Onyx Esports sendiri ya, ini dari Boots-nya harus berhati-hati banget sih, karena untuk di awal-awal ya memang itu adalah hero tank, tapi masih cukup tipis juga, terutama ketika penggunaan mananya sendiri sudah selesai, sudah habis. Dan akhirnya ini Sin harus berhati-hati karena dia sudah mulai ditarget. Ya, sudah mulai maju dan tampaknya masih ada flicker, tidak berhasil tertangkap dan masih bisa di-cover oleh Finn ya. Masih mencoba untuk langsung membersihkan kembali, balik kembali dan langsung recall dari seorang Sin. Mau recall atau enggak? Tidak tampaknya. Ini dia yang kita tahu ya, gold laner adalah player-player yang harus memanfaatkan lane-nya dengan sangat amat maksimal. Tidak boleh kehilangan gold-nya, tapi ini agak sedikit beresiko karena Sin. Almost. Kalau kata Ranger Mas, almost is never enough. Karena sekarang tadanya hati-hati panah asmaranya. Oh, Sans tidak mengarahkan ke arah Sin dan berhasil pulang dengan selamat. Terlalu jauh. Oke. Terlalu jauh, itu kalau dari di jarak panah itu nggak bakal nyampe. Karena bisa kita bilang, bahkan Clay yang tadinya untung dia dengan sabar nggak langsung buka Feather Strike aja. Kalau dia main buka-buka aja, itu malah dia yang bisa ditumbangin. Damage dari cewek sama seorang Sans itu pasti bakal bisa instant kill terhadap seorang Clay. Meanwhile, kita bakal lihat di arah top lane sana, Bang Sin udah nggak punya flicker, harusnya dipaksakan tapi terperangkap KPN bersama dengan Albert. Sehingga gagal dikeluarkan, dan Albert di depan sana, Alex Tomara mau dipotong begitu saja. Flicker masih bisa melewati satu buah jalan becek, Bung Oret. Masih bisa untuk dihindari dengan flicker, tapi itu benar-benar gila sih. Symphony of Skill yang luar biasa dari RRQ Hoshi membuat dari ceweknya harus berpikir cepat. Karena benar-benar udah langsung diikat sama si Sin-nya, kemudian Sleeping Eagle, and then langsung dipotong jalurnya dengan menggunakan Alecto Final Blow. Tapi ini membuat dari Benedetta-nya lagi-lagi Albert, kebuka tapi di sana dengan menggunakan Manta Shocker. Sleeping Eagle terlalu depan, tidak terkena stun dan masih bisa dihindari begitu saja Fines Karat. Dan bahkan langsung diamankan 1 poin kill tambahan. Clay tidak berhasil nge-trade kill-nya. Dan membuat anak-anak Aragoshi harus retreat, cabut, dan cabut. Oh, hampir saja tadi cakar dari seorang Cecilian sebenarnya dapat, tapi Purify yang tepat membuat Sin masih bertahan. Tapi sayang sekali, Om Wawa. Satu kali tamparan bad impact, langsung menumbangkan seorang Finn di depan sana. Ya, dan jujur saja tadi itu pas banget dengan adanya Clock of Destiny yang sudah diselesaikan ya oleh Drian sendiri. Jadi secara timing, Clay juga berhasil untuk mendapatkan item dia. Dan kali ini Albert akan jauh lebih sakit karena sudah ada War Axe. Oke, bukan hanya War Axe tapi dari seorang Albert kali ini bakal bisa saja memotong jalannya tim fight dari tim Onyx. Tapi di belakang cewek yang mau melakukan flanking. Bang Sin difokuskan untuk farming. Di depan sana saya mencoba untuk menggantung pergerakan. Tapi Albert tapi ditolong. Retri kali ini terganggu dan bahkan Albert terjatuhkan. Kena hilang di depan sana. R7 Bus benar-benar mengganggu pergerakan di arah belakang. Dan bahkan membuat para pemain dari tim Anarki gak bisa mengcover. R7 tertahan. R7 hampir tumbang dan harus hilang. Oh my god, ini benar-benar momen yang justru malah dibalikan oleh anak-anak Onyx ketika turtle-nya berhasil didapatkan oleh Sans. Dan tim fight-nya entah kenapa berkali-kali tadi di arah turtle-nya justru malah anak-anak RRQ-nya yang hilang satu persatu. Dimulai dari Alecto Final Blow seorang Albert dan bahkan dari seorang Pakito ya, benar-benar nyusahin banget sih. Ini bermodalkan jab, kemudian knockout strike, and then tiba-tiba ada tamparan. Apa kata Ranger Mas? Kalau si ini Cecilian. Oh, tamparan keras. Tamparan keras. Iya. Ya. Bad impact. Oke, 2 Clock of Destiny, Sicilian dan juga Hylos. Dan juga ada Tough Boots-nya. Sedangkan BOD tampaknya menjadi sasaran utama untuk Sans sendiri di early-nya. Sin, kita bandingkan, sudah punya Berserker ternyata. Ingat gua, tamparan sang mantan. Itu bukan? Salah mulu. Udah lah, langsung aja kalau gitu. Banyak sih lo julukannya.
Nggak, itu kan apa yang keluar di mulutku itu kukeluarkan saja. Aku pijak, tapi sampai sebelum aku pijak bakal coba pijak dipaksa malah dengan saya Gregor. Keyboy masih coba bertahan flicker. Mountain Shocker, Trian, saingan claw-nya. PTP ke arah belakang, terlalu my sakit tapi God. cewek memotong. Lihat jab dan juga uppercut. Dua hilang pokoknya. Oh my lord, ini benar-benar Pakito di side lane dengan menggunakan killing spree. Ngeri banget. Dan Golden, yes, damage-nya benar-benar menyakitkan. Lihat bad impact-nya. Dan bahkan membuat Sin dan juga Clay-nya sekarang antara cewek. Lihat Jeb, nomor saya pada flicker bahkan. Dan langsung mengincar ke arah belakangnya. Cewek cukup berani dan langsung dapetin 1 poin kill tambahan. Sin yang menjadi sasaran dan harus di-shutdown begitu aja, Walai. Bang Sin yang mahal di arah top lane sana. Menuju ke arah tengah. Niatnya dapetin gold tapi malah terperangkap di dalam zona nyaman. Tapi di sisi lain. Mosek! Mosek! Deng. Wey. Mencoba untuk beradu kembali di sini. Harusnya bisa untuk langsung di retrieve karena agak sedikit jauh juga tadi. At least mencoba dari R7 untuk dapetin turtle dengan menggunakan flame shot. Tapi di sini saking eagle-nya cewek tidak ada flicker, dihajar dan gak mungkin survive harusnya. Diamankan langsung oleh tuan muda Albert. Oke, pertahanan terakhir. Ini udah gak bisa apa-apa lagi. Lebih baik dia menyerang. Setidaknya ada perlawanan. Tidak dengan pasrah ditumbangkan. Tapi di bottom lane, Red akan menjadi pilihan. Onyx Esports, mereka tidak ada yang menjaga. Sansa juga Keyboy. Ini kalau di dive asal-asalan digas cukup atau berbahaya. Ada Albert dan bahkan Albert lebih sabar menunggu. Rian, Albert melihat Rian tapi damage dari seorang Rian. Tamparan keras dari seorang Albert untuk menyadarkan jangan kau dekat-dekat. Saya sudah mandi. Yes. Benar-benar langsung dipukul mundur dengan menggunakan 1 bad impact ya. Itu kalau stun-nya kena sih bisa bahaya ini. Albert benar-benar tipis banget. Dan bahkan kita lihat juga dari Keyboy-nya. Wow. Tas dilakukan di sana. Masih belum maju ke arah depan. Hanya sedikit membuka visionnya. Keyboy cukup berani. Mau nge-stun kayaknya tadi. Tapi belum cukup. Dan bahkan langsung di-cancel begitu aja. Oleh seorang Clay-nya. Dari Federal Strike ya tidak mau langsung ke arah seorang Suns barusan. Bahkan kita bisa bilang kembali, ini para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka mencoba untuk mempertahankan untungnya ada different high ground mechanism yang bisa dilihat. Boots tertidur dan jangan lupa untuk ada Albert di depan sana. Masuk ke dalam kandang, Nokos keluarkan. Alex menunggu masih sempat untuk clearing minion dan bahkan Sansia mengkati perbedaan dari R7 gak bisa maju lebih lanjut lagi dan Federal sakit loh. Pacific Hasaman kali ini harus membuat seorang Clay tersadar. Tamparan keras untuk seorang Clay tapi di sisi lain masih dapat seorang SS dari seorang Suns membuat Onyx Esports masih harus bertahan dengan 2 sama trade kill. Ini benar-benar gila, men. Draft dari anak-anak ini. Onyx Esports benar-benar kayak, oke, Singing Claw, and then bad impact, and then ditambah lagi dengan menggunakan knockout strike dari ceweknya. Instant. Yes, ini masih menit 9. Itu yang aku bilang. Ya kalau udah banyak, gimana nggak hancur. Game tadi gak ada trade kill. Nah, karena mereka selalu melakukan trade kill. Kalau trade killnya berhasil dilakukan, ini bakal bermain dengan imbang tentunya, Opung. Yes, dan juga bagaimana item dengan Clock of Destiny dan juga Lightning Time Plus ada Holy Crystal yang baru saya diselesaikan oleh Cecilia. Cecilia. Ini Yes. sakit banget dan juga cepat banget. Oh, gue menit 9 kayak baru dapet COD kalau enggak dapat Lightning Trident. Sepaket 2 ya. Ini udah ada Holy Crystal nih Borussia ya. Berapa kill sih? 3-4 assist. Master, bro. Orang master doang. Bisa lebih rendah lagi dong. Oke, back to the game. Sudah langsung dibuka saja dengan menggunakan Mountain Shocker, semua visionnya posisi dari anak-anak RRQ Hoshi dan bahkan sudah mulai di kontes juga Lord. Lihat R7-nya sekarat, padahal dia XP laner dan langsung dihilangkan begitu saja dan langsung dibuka dan bahkan ceweknya lagi-lagi nge-play ke arah belakang. Bang Sin-nya yang langsung ditumbaskan, tamparan keras oleh Drian. Finish karat, mencoba untuk maju lagi ke arah depan dan bahkan Keyboy ini membuat dari Sansia bisa bebas dapetin Lord yang terhormat. Ini tertampar, kita bisa bilang.
Dua hilang dari tampar begitu saja. Albert masih coba untuk bertahan. Tuan muda Albert harus bolak-balik ke arah atas dan juga bawah untuk mencoba untuk mempertahankan. Tapi bad impact-nya Opung. Opung, bad impact-nya nggak bisa ditahan. Yes, sekali damage saja itu yang tipis-tipis langsung separuh HP hilang Ranger Mas. Oh, hati-hati Albert. Albert, buat dia ke depan masih ada untungnya saja. Eye for an eye yang menyelamatkan dirinya ke arah belakang. Lord masih berjalan di arah top lane-nya. Hati-hati, satu Sengun Claw plus Bad Impact akan membawamu ke kematian. Dan bahkan Drian-nya masih bisa di-heal, di-cover dengan baik. Sansa juga Scarlet masih bersama seorang Keyboy. Masih bisa untuk nge-regen darahnya dan bahkan di arah tengahnya udah mulai Scarlet. Sudah mulai dikeluarkan juga ultimate di arah top lane oleh Albertnya. Masih bisa dibersihkan untuk Lord dan bahkan masih bisa di-defend RRQ Hoshi. Nggak mau memberikan satu turret pun dengan mudahnya. Oke, tapi dan kita lihat. Nah, sengaja nggak ngomong biar denger dulu. RRQ, jaya, jaya, jaya. Gitu. Imut banget sih. Mirip Kak? Nggak. RRQ, jaya, jaya, jaya. Waduh, laki banget. Itu Popeus ya. Oke, Opung Wawa. Iya. Ini bisa kita bilang RRQ berada di posisi yang kurang cukup baik kali ini. Ya, dan mereka harus berhati-hati jangan sampai membuat inisiasi yang tidak terlalu penting karena damage-nya Onyx Esports lagi pegang sekarang. Lihat bagaimana sekali ketarik dengan Sanguine Claw. Lihat Rian. Impact, yes. Lihat Rian Opung. Wow, dia dapat purple buff. Opung Purple Wawa. buff juga. Itu udah berarti bahwa dia bisa terus-terusan untuk menggunakan Bad Impact-nya. Oke, ternyata tapi kali ini di tengah hanya untuk mendapatkan satu buah turret yang mahal. Jadi short skill yang dikeluarkan itu cukup worth it untuk mendapatkan satu buah turret, tapi di posisi RRQ Hoshi di menit yang ke-12 makin dibawa ke late game, makin terlalu sakit Rian dan ini Albert benar-benar bisa harus menangkap dia. Karena spin play sakitnya. itu kalau menangkap ke arah belakang itu bakal menjadi bencana Bung Koren. Bisa kehilangan duluan sebelum tertangkap. Ini benar-benar pertandingan yang kerat sih. Ini kedua tim benar-benar melakukan Waduh. dan bahkan dari harus ini menuju ke Athena ya dari si Clean ya. Tinggal berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat momen marksman itu terjadi karena cewek di arah top lane. Mau dikejar atau enggak? Masih ada flicker, masih bisa cabut ke arah belakang. Membuat dari seorang ceweknya make a moment sedikit aja. Gak berhasil untuk memberikan atau tekanan ke arah tengah tadi. R7 juga gak mau dikomit. Dan bahkan harusnya sih ini dari anak-anak Onyx masih menunggu untuk Lord yang akan muncul di 1 menit ke depan. Ya, dan satu lagi dari RRQ Hoshi, mereka tidak punya hero yang tebel banget untuk bisa menangani Sanguine Claw. Yes, ini harus berhati-hati cewek. Nggak boleh terlalu maju karena Flicker sudah ada informasi karena sudah dikeluarkan begitu saja. R7 belum menggunakan ultimate-nya, masih mencoba untuk menyocokkan dan bahkan terjadi begitu aja langsung dilakukan strike dan tidak berhasil untuk Flicker ke arah belakang. Tapi Sin-nya belum mau maju ke arah belakang dan bahkan masih mencoba untuk mencicil aja, mengharas saja terlalu maju ke arah depan. Di stun dan masih ada Flicker. Untung saja Flickernya membuat dirinya selamat. Tidak berhasil terculik oleh anak-anak Onyx Esports dan bahkan Finn-nya belum mau membuka dengan menggunakan Searching Eagle. Oke, Boots berada di garis depan. Sin kali ini damage-nya terlalu sakit, nggak bisa dibendung bahkan dari cewek sekalipun. Dia jangan sampai terperangkap. Lihat dari seorang Rian, Bad Fist sudah dinyalakan. Bad Impact-nya bahkan kali ini Bad Fist-nya sudah tertutup kembali. Clear minion yang dilakukan dengan purple buff sungguh-sungguh mudah. Wah, ini benar-benar match yang semakin late game kedua tim sama-sama punya hero late game yang menyusahkan sih. Tapi menurut gue ini Drian seperti kita tahu semakin banyak mananya atau semakin late game stacknya akan semakin menyakitkan untuk magic powernya. Dan bahkan Lord lihat nih ya kalau dia Bad Impact dan bahkan kita lihat lagi-lagi hanya bermodalkan beberapa skill saja dibuat mundur lagi Finn-nya. Sanguine Claw lihat tuh. Itu kalau ada Bad Impact kelar itu Calvin. Masalahnya Calvin udah pakai satu buah Purify Bung Kore. Dan kali ini ternyata Sun sedang bermusik. Musik! Lambada. Lord berhasil diamankan dan balik lagi. Satu orang yang menjadi masalah untuk tim RRQ Hoshi. Drian. Ya. Opung, how to counter Drian dari RRQ Hoshi sekarang ini? Sebenarnya flanking sih dari RRQ Hoshi atau bahkan Albert harus rela ya untuk menembus ke sisi belakang karena itu terlalu bebas Bang. Bad Impact Sanguine Claw-nya terus-menerus bisa mengenai pemain dari RRQ Hoshi dan plusnya dari strategi Onyx Esports sekarang. Hero dari RRQ Hoshi adalah hero yang tipis.
sekali saja di combo otomatis tinggal dibersihkan oleh Suns. Lihat betapa beraninya anak-anak Onyx langsung maju dari arah bottom lane-nya. Mencoba untuk membersihkan Latte Kafana Blow. Sudah dikeluarkan ternyata di arah tengah. Hanya untuk membersihkan Lord dan minion-minionnya. Masih mencoba untuk menahan. Belum ada yang langsung masuk ke arah inhibitor turret di arah top lane-nya. Karena minion ternyata masih nyangkut itu di atas. Dengan satu gerobak ya. Mau dipaksakan team fight atau tidak pertanyaannya. Karena tampaknya di sini menunggu harusnya itu. Dari satu wave minion dari arah top lane Ranger Bronze. Beda memang gameplaynya nih MPL Boss Single Down bakal coba dipaksa begitu saja cewek clear minion. Satu Wagler Spartan dikeluarkan. Keyboy di depan memotong begitu saja membuat benteng. Ini bukan membuat apa-apa tapi membuat benteng supaya Arkeosi nggak bisa masuk ke belakang. Dan Drian bisa deal damage dengan maksimal. Dan mungkin lebih tepatnya juga untuk dapetin satu turretnya. Ini berarti turretnya. Hanya membuka satu ultimate dari Hylas ya. Glorious Pathway. Nggak boleh lu defend turret lu. Gua pengen dapetin super minion dan ini yang terjadi. Tidak ada lagi benteng pertahanan untuk sang raja. Yes, dan bukan hanya itu aja. Goldnya langsung selisih di 10 ribuan. Dan ini membuat dari tim Onyx mereka pede banget ya. Cewek, dia seorang diri. Dia pede untuk bisa nonjokin pemain dari Arkeosi. Karena hero dia Pakito ini tebal juga. Yes, dan real time win probability dengan 68%. Membuat Onyx berada di Gila atas sih. 50% dengan 17 menit. Makin lama Drian makin sakit. Apalagi kalau misalnya nanti Drian sudah punya immortality. Kalau dia pingin. Itu benar-benar tak terjangkau. Clay sekalipun masalahnya dia buka Feather S3. Ditarik Sanguin Claw. Iya. Atau nggak, oke nggak ditarik Sanglin tau, kita anggap. Tapi cewek lah. Di jotos cewek. Jotos cewek dan bahkan Boots lagi-lagi bakal menjadi salah satu ombak utama di depan dengan sebuah perlindungan. Pangsing damage diberikan terlalu sakit. Coba dipanggil. Mundur Ghost Party semua keluarkan. Breaker from Keyboy. Oh my god. Cewek bakal begitu saja bergerakan tapi R7 di depan sana tertangkap dan Fade. What are you doing? No offside. Sas masih mau lebih. Immortality. R7 tertangkap. Drian is coming. Tamparan sang mantan. Membuat seorang Drian harus memukul mundur Arkeosi. Lihat. Arkeosi gak ada yang bisa menahan Drian kejedot. Gak ada yang lihat benjol pengarnya. Wah, ini benar-benar surprise attack yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak Onyx. Membuat dari RRQ harus sangat berhati-hati. Clay langsung berubah menjadi burung fairy di sana. Cabut lagi karena base-nya. Minion sudah mulai masuk dari atas. Lihat sekarang semuanya. Bahkan dari seorang Finnya yang harus tumbang. Base-nya sudah mulai terbuka bebas. Tapi R7 masih bisa flick ke arah belakang. Masih bisa menggunakan ultimate Boots-nya. Membuka jalan untuk anak Onyx. Minion sudah mulai masuk. Betul-betul langsung fokus. Onyx Esports. Can you do it? Dan yes, yes, yes. 3-1 untuk Onyx Esports. Wow. Problematika yang berbeda-beda.